Nyaris 3 pekan pasca banjir di utara Sumatera dan sisa banjir seperti lumpur dan juga kayu masih menutupi jalan membuat wilayahnya masih terisolir. Masyarakat korban banjir juga berharap pemerintah melakukan gerak cepat penanganan banjir, terlebih curah hujan masih saja mengguyur dan juga mengancam mereka. Presiden Prabowo Subianto sempat meminta maaf atas kurangnya penanganan bencana banjir Sumatera karena memang kondisi di lapangan sangatlah berat. Inilah kontur tanah akibat bencana banjir. Lumpur tebal, gelondongan kayu, hingga genangan air sisa banjir itulah yang ditemui para tim penanganan bencana dan relawan yang ingin menjangkau wilayah terdampak banjir di utara Sumatera. Salah satu yang terekam kamera oleh relawan 6x6 Ekstrim Indonesia di akun Instagram @windowherwindow, mobil off-road dengan roda 6 penggerak bersusah payah menembus lumpur yang mengeras dan gelondongan kayu yang menutup jalan dan jembatan di Aceh Tamiang. Sang relawan juga menunjukkan anomali tanah di lokasi bencana yang cukup berbahaya, yakni tanah terlihat kering di permukaan namun lunak di dalamnya. Bawahnya semua air. Ini yang membuat kendaraan sulit melintasi. Dampak dari lumpur dan kayu yang menutup akses jalan membuat warga korban terdampak sebagian harus berjalan kaki keluar wilayah terisolir untuk mencari bantuan. Tidak hanya itu, warga yang rumahnya hancur hanya bisa pasrah dan bertahan di tenda-tenda yang mereka buat. Di sini saya mohon kepada Bapak Presiden yang terhormat, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami di sini sangat mengharap bantuan rumah bukan yang mesti mewah, Pak, tapi yang layak untuk mereka tempati dan sarana air bersih. Meski nyaris 3 pekan berlalu, potret masih luluh lantaknya wilayah terdampak banjir memang masih terlihat. Di Sumatera Utara, tim liputan CNN Indonesia Adi Dwinanda dan Evan Askam merekam bagaimana perjalanan sulit menembus sejumlah desa di Kecamatan Tuka yang masih terisolasi. Puing, lumpur, dan genangan air masih terlihat di jalan yang kami lintasi. Seperti inilah ini di desa yang ada di Kecamatan Tuka. Jadi ini airnya cukup tinggi dan juga arusnya masih cukup deras karena saat ini melihat sungainya juga mampet karena banyaknya gelondongan yang menyebabkan air ini tidak bisa mengalir ke arah sungai. Jadi kenapa air di sini masih cukup tinggi dan arusnya juga cukup deras sekali. Jadi seperti inilah kondisinya desa yang ada di Kecamatan Tuka. Setelah kami berhasil menembus genangan air yang cukup tinggi dan berarus deras, kami pun akhirnya sampai di desa Hutana Bolon yang hingga saat ini masih terisolasi. Suasana persis sama dengan wilayah terisolasi lainnya, yakni rumah warga hancur dan mereka bertahan hidup dari bantuan yang datang. Kondisi rumah kami, Pak, tidak ada lagi. Kami butuh rumah, tempat tinggal. Yang layak dipakai lah, Pak. Ya, biar ada tempat tinggal kami, Pak. Kami ngungsi sekarang sama di pengungsian lah di sana. Kayak gitulah, Pak, ya. Mohon, Pak, ya, tempat tinggal kami. Mohon perhatiannya, Pak, sama kami. Cuma itu, Pak, tempat tinggal. Makanan kami. Masih porak-porandanya sejumlah wilayah terdampak banjir meski sudah nyaris 3 pekan berlalu membuat sejumlah pihak melontarkan kritik penanganan bencana yang begitu lambat. Pemerhati lingkungan Walhi menyebut kondisi ini menjadi salah satu fakta dan juga alasan kuat agar pemerintah pusat menetapkan banjir Sumatera sebagai bencana nasional. Kita melihat bahwa semakin udah hampir 2 minggu kejadian bencana ekologis banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi itu, ternyata negara belum hadir dan dia belum memastikan tanggung jawabnya terhadap apa yang dirasakan oleh teman-teman, saudara, dan sahabat kita di 3 provinsi itu. Malah kemudian narasi-narasi yang muncul adalah narasi-narasi yang tidak meneduhkan, begitu kira-kira. Sementara itu, Presiden Prabowo yang berulang kali mengunjungi lokasi banjir di utara Sumatera pada kunjungannya ke salah satu posko pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang meminta maaf jika penanganan bencana masih kurang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya.
Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya, keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Hingga Jumat sore 12 Desember, jumlah korban tewas akibat banjir di utara Sumatera sudah mendekati 1.000 orang, yakni sebanyak 995 orang tercatat tewas oleh BNPB. Selain itu, sebanyak 226 orang masih hilang dan nyaris 1 juta orang, yakni 885.000 orang mengungsi. Tim Liputan CNN Indonesia.